مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa wassa wa ahata bi kulli syai'in 'ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan mu'aqqah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi anna bi jami'i huquqil qada. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami'ul Ihsan yang dimuliakan Allah. Setiap ibadah yang kita laksanakan itu merupakan riyadhah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semua ibadah yang kita kerjakan itu mengandung pesan-pesan moral tertentu, termasuk puasa yang kita laksanakan memiliki pesan moral yang oleh Rasulullah SAW itu memberi nilai, menghargai ibadah itu tergantung pada pesan moral yang terkandung di dalamnya. Kalau tadi Ustaz Imam kita mengingatkan kita waktu mau sholat bahwa kesempurnaan salat itu adalah kesempurnaan sholat. Bahkan seringkali imam menganjurkan kepada kita luruskan saf, isi saf yang kosong. Kita katakan Islam tidak berhenti di situ. Bukan saf kosong saja yang harus diisi, tapi Islam juga berpesan isi perut saudara-saudaramu yang kosong, beri makanan kepada mereka yang tidak punya makanan. Kalau Islam mengatakan pakai pakaian yang bersih ke masjid, pesan itu tidak berhenti sampai di situ. Islam kemudian berpesan beri pakaian kepada saudara-saudara yang tidak punya pakaian, beri selimut kepada mereka yang kedinginan. Kenapa? Karena setiap peribadatan yang kita laksanakan itu mengandung pesan moral. Jamaah sekalian, bagaimana dengan puasa yang kita laksanakan? Puasa yang kita laksanakan seperti yang kita katakan, selain sebagai riyadhah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, juga senantiasa perlu untuk kita lihat sebatas mana kita bisa menangkap pesan moral yang ada dalam puasa. Jemaah sekalian, ibu-ibu sekalian, kenapa dalam puasa Ramadan kita kalau ada cacat, tidak sempurna, misal saja sepasang suami istri yang lalai di siang hari lalu melakukan hubungan suami istri, atau seorang suami menggauli istrinya dalam keadaan menstruasi, maka pesan ajaran agama begitu juga kepada orang-orang tua kita yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka dia dianjurkan untuk berzikir. Tidak usah tunggu kapan dia mampu berpuasa, bayarkan dia. Kenapa? Memberi makan itu adalah menyempurnakan ibadah puasa kita yang tidak sempurna. Termasuk yang saya katakan tadi, ketika sepasang suami istri itu lalai melakukan hubungan di siang hari Ramadan, maka kafaratnya dia boleh memilih apakah dia mengganti puasanya di bulan Ramadan dengan puasa 2 bulan berturut-turut, atau dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Untuk apa? Agar supaya pesan moral dalam puasa itu bisa diterima,
bisa ditambah. Maksudnya apa? Ketidaksempurnaan ibadah puasa kita itu bisa disempurnakan dengan seperti apa kita menangkap pesan moral yang ada di dalam memberi makan 60 orang fakir miskin dapat menyempurnakan ibadah kita. Jemaah sekalian, karena itu ibadah puasa yang kita laksanakan seperti apa kita mengambil hikmah sosial yang ada di dalam, mulai dari setiap kali kita melakukan ibadah selalu kita bilang. Jadi kaitannya dengan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Dalam kaitannya dengan niat, maka ada orang yang berniat untuk melakukan puasa untuk dirinya, kepentingan dirinya. Dan yang kedua, ada orang melakukan puasa untuk semata-mata mencari keridhaan. Maka diawali dengan niat seperti itu. Niat jenis pertama kita sebut niat orang yang mereka belum mencapai jiwa yang sempurna atau keadaan jiwanya belum dewasa. Dan yang kedua, dia tertolak secara syariat. Sementara yang jenis kedua yang mencari keridhaan Allah, itulah yang menjadi niat puasa. Wa ridwanu minallahi akbar. Keridhaan Allah itu di atas segala. Kemudian pada saat kita melaksanakan puasa, kenapa dalam ibadah puasa kita, jamaah sekalian yang saya hormati, bukan berhenti hanya sebatas menahan makan, minum, syahwat saja, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, bukan itu. Tetapi puasa mengajarkan kepada kita supaya kita tidak sembarang mengkonsumsi, termasuk juga harta yang jelas-jelas haram bagi kita, halal bagi kita, itu kita dilarang untuk mengkonsumsinya di siang hari Ramadan sebelum waktu berbuka itu tiba. Istri yang jelas-jelas halal bagi kita, kita dianjurkan, kita diperintahkan untuk tidak menggauli di siang hari Ramadan. Apa maknanya? Yang halal saja itu memiliki waktu, memiliki aturan bahwa dia tidak boleh dilaksanakan di siang hari Ramadan, apalagi yang haram. Makanan rezeki yang kita peroleh secara halal saja kita dilarang untuk menikmatinya di siang hari Ramadan. Seperti ini juga istri kita yang jelas-jelas halal dilarang kita untuk menggaulinya di siang hari Ramadan, apalagi yang bukan istri kita. Jamaah sekalian, dalam kaitan seperti pesan-pesan moral seperti itu, kita juga akan melihat kenapa misalnya dalam Ramadan seperti yang saya sebutkan tadi, rezeki yang sudah jelas halal, kalau belum tiba waktunya kita tidak bolehkan untuk menikmatinya. Begitu juga jenis makanan, jenis rezeki yang kita peroleh, kita dianjurkan untuk menahan diri. Kalau kita sebutkan sekarang ini di kalangan umat Islam seringkali ikut pada ungkapan yang banyak dianut oleh manusia sekarang. Dalam hal rezeki biasa kita mengatakan lakukan atau memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa. Kenapa selalu berkaitan dengan makanan? Karena Quran dan hadis Nabi memang senantiasa menganjurkan memberi makanan yang disukai kepada orang-orang yang tidak punya makanan. Ya mas sekalian, dengar riwayat begini. Ibnu Mas'ud meriwayatkan ketika cucu Hasan dan Husain dan Fatimah dan Ali Karatua wajah itu bernasab untuk puasa 3 hari berturut-turut untuk kesembuhan Hasan dan Husain. Beberapa hari kemudian sakit Hasan dan Husain sembuh. Alhamdulillah, nasar dilaksanakan. Hari pertama setelah menjelang maghrib buka puasa, semua sudah terhidap. Seorang fakir miskin datang menutup pintu. Wahai keluarga Muhammad, saya ini muslim yang miskin. Saya lapar, saya berharap engkau memberiku makan. Semoga Allah memberi berkah kepadamu.
Semua yang persiapan buka puasa keluarga Hasan Hussein diberikan kepada muslim miskin itu. Maka keluarga Rasul hanya berbuka dengan 11 hari. Hari kedua juga sama. Pada saat menjelang buka puasa, seorang anak yatim datang mengetuk pintu. Saya anak yatim, tidak punya makanan. Saya berharap keluarga Muhammad memberiku makan. Roti dan susu yang siap digunakan untuk buka puasa diberikan semua kepada anak yatim itu. Untuk kedua kalinya keluarga Nabi hanya berbuka dengan air. Hari ketiga, seorang kawanan justru datang juga meminta, saya ini belum punya makanan, saya ingin makan, saya harap engkau memberiku makan. Semua yang sedia untuk dibuka puasakan itu diberikan kepada kawanan itu. 3 hari berturut-turut keluarga Nabi hanya berbuka dengan 11 hari. Hari keempat, Hasan dan Hussein diantar ke rumah Rasulullah. Rasulullah begitu terharu melihat cucunya dalam keadaan benar karena lapar, beberapa hari tidak makan. Rasul sangat terharu. Lalu diantarlah Hasan Hussein kembali ke rumahnya. Tapi betapa terharunya Hasan Hussein menemukan putrinya Fatimah dalam keadaan sholat, juga perutnya dalam keadaan kempes. Cucu, anak, dan menantu itu semuanya memberikan apa yang dia butuhkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Itulah sebabnya Jibril menurunkan surah Al-Insan, hal atana al-insan hinun minad dahr lam yakun syai'an mazkur. Kenapa? Keluarga Rasul adalah manusia yang memiliki sifat kemanusiaan yang sebenarnya, insan kamil. Makanya keluarga Nabi disebut keluarga yang bermahkotakan hal atana, karena dia memenuhi kebutuhan orang meskipun dia sendiri juga membutuhkan. Jemaah sekalian, dari riwayat ini kita bisa mengatakan bahwa memang salah satu jenis untuk mewujudkan kesalehan sejati adalah dengan memberi makan yang kita sukai kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Ini mengandung isyarat bahwa pemberian makanan, bantuan itu tidak boleh ada sekat karena keturunan, karena status sosial, karena agama, tidak boleh. Karena apa? Rasul, keluarga Rasul memberi contoh. Anak yatim, fakir miskin, dan yang ketiga adalah tawanan. Ini menandakan bahwa Islam itu membantu seseorang itu dikarenakan atas dasar sifat-sifat kemanusiaan. Jemaah sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan insya Allah kita semua yang hadir di masjid Jamiah Besar, termasuk orang-orang yang tidak berhenti hanya pada pelaksanaan ibadah puasa sebatas syariat, menahan makan, minum, dan syahwat saja, mulai dari terbit matahari sampai tercapai terbenam. Ibu-ibu sekalian, sangat jelas pesan Rasul ketika Rasul diberi informasi, ya Rasulullah, sungguh berbahagia ibu itu. Kenapa? Di malam hari dia ibadah, di siang hari dia puasa. Tetapi ibu ini justru menyakiti tetangganya dengan ucapan-ucapannya. Ibu itu tidak selamat jamaahnya dari ucapan-ucapan. Rasul berkata singkat, perempuan seperti itu di neraka. Masih ada dalam sebuah riwayat, seorang ibu yang berpuasa, Rasul menyuruh sahabatnya mengantarkan makanan. Antarkan makanan kepada ibu itu. Ketika makanan diantar kepadanya, dia berkata, Rasul, bagaimana mungkin saya makan? Saya kan puasa. Apa kata Rasul? Ibu, bagaimana mungkin ibu puasa? Saya lewat di depan rumah ibu, ibu asisten rumah tangga ibu, dengan ucapan-ucapan yang tidak layak diucapkan oleh mereka yang berpuasa. Ibu ini hanya berpuasa secara syariat, tidak menangkap pesan-pesan moral dan hikmah sosial yang ada di dalam. Dia menambah norma-norma sosial. Maka ibu ini termasuk orang yang tidak diterima puasa. Kenapa? Karena tidak menangkap pesan-pesan moral yang ada dalam ibadah yang dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.